Materi pembelajaran B. Kejujuran dan keadilan. Sekarang, mari kita bahas apa arti kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur itu mempunyai arti lurus hati, tidak berbohong, atau berkata apa adanya, tidak curang, misalnya dalam permainan, mengikuti aturan tertentu. Nah, jadi jujur adalah tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan orang lain, atau memberikan informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Sedangkan kejujuran adalah kesesuaian antara kata hati dan kata yang diucapkan, di mana di antaranya ada sikap dan tindakan. Sekarang, mari kita lihat manfaat bersifat jujur. Yang pertama, manfaatnya yaitu memiliki nama baik. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, hidup kita menjadi damai dan tentram. Yang keempat, kita menjadi percaya diri dan hidup kita tidak terbebani. Itu manfaat apabila kita bersifat jujur. Nah, sekarang mari kita lihat cara terwujudnya kejujuran. Yang pertama, ingat kepada Tuhan Allah, Jadi, supaya kejujuran ini bisa terwujud, yang paling pertama adalah ingat kepada Tuhan Allah. Kita membedakan mana yang merupakan perbuatan baik dan perbuatan jahat, Nah, yang kedua, ingat akibatnya. Jadi, cara terwujudnya kejujuran ini, kita ingat-ingat akibatnya. Apa yang akan terjadi kalau kita itu berbicara tidak jujur, atau kita berbicara jujur? Apa yang dihasilkan dari kejujuran yang kita ucapkan, Berikut ini contoh tidak jujur. Nah, ini adalah contoh yang tidak jujur, yaitu mencontek jawaban teman, Ini. Kemudian ada jajan di warung atau jajan di kantin, tidak mengatakan dan membayar sesuai makanan yang telah diambil. Jadi, kalau kita mengambil makanan di kantin, bayarlah sesuai yang sudah kita ambil. Jadi, kalau kita mengambil banyak makanan, tapi kita hanya membayar 1 atau 2 macam saja, sementara kita ambil 5 macam, yang 3 macamnya tidak dibayar, berarti kita sudah berbuat tidak jujur, Nah, sekarang mari kita lihat tentang keadilan. Arti keadilan itu berasal dari kata adil. Nah, adil di sini mempunyai arti sama berat, tidak berat sebelah ataupun tidak memihak. Jadi, keadilan bisa diartikan sebagai memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Itu arti keadilan. Nah, sekarang mari kita membaca bacaan dari kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama ya. Kita baca terlebih dahulu dari
tulisan Kisah Para Rasul. Ya, sudah siap? Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Mari kita mendalami bacaan kitab suci yang baru saja kita bacakan bersama-sama tadi. Dalam bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul, dikatakan, akibat orang tidak jujur adalah kematian, seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira, istrinya. Ya, mereka menjual tanah, kemudian hasilnya itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada para rasul atau tidak disampaikan semuanya. Ya, tapi hasilnya itu mereka simpan atau mereka sembunyikan dari para rasul. Mereka juga bukan hanya melakukan perbuatan yang tidak jujur, tapi mereka tidak jujur juga dalam perkataan. Ya, mereka mengatakan bahwa inilah hasil dari penjualan tanah, padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, demikian juga dalam masyarakat kita. Kalau orang-orang tidak berbuat jujur dan adil, maka masyarakat itu akan menuju pada kehancuran dan kematian. Mengapa ya? Karena kalau kita sekali saja berkata tidak jujur, suatu saat orang
orang juga akan menganggap perkataan kita itu tidak jujur juga. Ya. Maka dari itu, marilah kita berkata dengan jujur. Bersikap dengan jujur. Ya. Di hadapan manusia, orang masih bisa menipu, tidak jujur dan tidak adil. Namun di hadapan Tuhan dan Roh Kudus, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul, orang tidak dapat menghindar lagi. Mengapa? Ya, karena Allah Maha Tahu. Ya, Tuhan Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui apapun yang kita lakukan. Dalam Injil Matius, ini berbicara tentang keadilan. Dalam bab 20 ayat 1-16, sebagai murid Yesus, kita diharapkan untuk tidak hanya berbuat adil, melainkan murah hati. Ya. Sikap jujur dan adil itu baik. Sekarang, ayo kita tunjukkan sikap jujur dan adil kepada siapapun dan kapanpun. Ya, dengan kita menunjukkan perbuatan baik, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik pula dari perbuatan kita. Kita akan disukai banyak orang, ya, kita akan mempunyai banyak teman. Itulah mengapa sikap jujur dan adil itu sangat penting, ya, dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Sekian materi pembelajaran tentang kejujuran dan keadilan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua dari materi pembelajaran yang sudah Mrs. sampaikan tadi. Tuhan Yesus memberkati.